Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jurnal Fitri, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dilancarkan usaha dan rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku awali dengan penataan barang-barang sembako di warung kecil aku ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang udah pernah nonton video aku sebelumnya, udah pernah ngikuti aku dari awal sampai terakhir aku upload, itu mungkin ada yang berbeda ya teman-teman. Nah, benar sekali teman-teman. Di sini aku menambahkan beberapa jenis produk yang sebelumnya belum pernah aku sediakan di warung kecil aku. Seperti yang teman-teman lihat, di sini aku menambahkan sapu lantai dan juga celengan plastik ya teman-teman. Untuk sapu lantai ini, saat ini ya teman-teman, aku menyediakan 3 varian, yaitu mulai dari harga 19.000, kemudian yang menengahnya di harga 22.000, dan juga yang terakhir di harga 30.000. Nah, ini ya teman-teman, jadi ada 3 pilihan kualitas dan harganya ya teman-teman. Alhamdulillah sekali teman-teman, untuk saat ini warung aku sudah mampu menambah jenis produk tanpa harus menambahkan modal. Caranya gimana? Nah, itu kembali lagi bagaimana cara kita dalam mengelola usaha warung sembako. Pastinya kita punya strategi masing-masing dalam pengelolaan usaha ya teman-teman. Ada beberapa cara pengelolaan warung sembako agar menguntungkan dan cepat berkembang teman-teman. Yang pertama, perbanyak stok produk yang laris. Dalam usaha warung sembako, kita pasti berusaha agar produk di warung kita itu lengkap dan produk yang kita jual beragam variasi. Tapi kita juga perlu membaca produk apa yang paling laris dan banyak dibeli. Tujuannya adalah semakin banyak produk yang terjual, semakin besar keuntungan yang akan kita dapatkan. Contohnya seperti beras. Nah, beras ini biasanya ada beras yang paling ekonomis, kemudian menengah, dan juga beras yang paling bagus. Belum lagi mie instan teman-teman, ini paling banyak variannya teman-teman. Mulai dari sukses kuah, sukses goreng, kemudian indomie kuah, indomie goreng, dan beragam lagi varian rasanya teman-teman. Mulai dari indomie goreng Aceh, indomie goreng geprek, indomie kuah seblak, pokoknya itu paling banyak. Apalagi untuk produk-produk yang paling larisnya itu, yang paling best seller di warung aku adalah sukses kuah kari dan juga super mie ayam bawang. Dan masih banyak lagi produk-produk lain yang banyak variannya teman-teman. Dari sekian banyak jenis produk dan variannya, kita harus pintar-pintar memilih produk mana yang paling laris dan banyak terjual. Cara yang kedua adalah memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Tujuannya adalah agar kita lebih mudah memantau keuangan di warung kita. Tanpa menggunakan buku catatan keuangan pun tidak akan menjadi masalah, karena perputaran uang masuk dan keluar itu jelas. Selagi keuangan usaha warung tidak kita gunakan untuk kebutuhan pribadi. Tapi agar kita tidak kebablasan saat stok barang, lebih baik kita juga mengontrol ketersediaan barang. Misalnya, kita jadwalkan belanja kebutuhan warung 1 kali seminggu. Biasanya setiap produk ada yang cepat habis dan ada yang masih tersisa. Nah, caranya adalah pada saat membeli, kita kembalikan jumlahnya ke semula. Misalnya, stok awal gula pasir 10 kilo. Misalnya yang habis hanya 5 kilo, pada saat belanja kita beli 5 kilo saja. Kemudian cara selanjutnya adalah tutup atau hindari utang. Sekarang banyak banget jasa-jasa yang menawarkan utang untuk modal usaha teman-teman. Jujur, di awal buka usaha aku juga pernah terlibat jasa pinjaman bank. Meskipun tagihan utang setiap bulannya itu kecil, tapi tetap mengurangi keuntungan. Misalnya, setiap hari aku menyisihkan keuangan warung 50.000. Dalam sebulan terkumpul 1.500.000 rupiah. Waktu itu tagihan bank kurang dari 800.000 rupiah per bulan. Memang tidak menghabiskan uang tabungan yang aku sisihkan teman-teman. Tetapi di situ aku selalu merasa punya beban besar setiap bulan.
Setelah aku melepaskan diri dari jasa pinjaman, alhamdulillah keuntungan bisa langsung dinikmati. Untuk menyisihkan uang tabungan, tentu kita harus menghitung terlebih dahulu keuntungan warung. Bisa dilakukan setiap hari atau per minggu. Tapi cara yang aku lakukan untuk warung aku itu sangat sederhana teman-teman. Rata-rata setiap produk aku sudah hafal berapa keuntungannya. Ini baru keuntungan kotor teman-teman. Misalnya untuk minyak goreng kemasan 1 liter, modal di grosir 13.750. Dijual dengan harga 15.000. Keuntungan di sini adalah Rp1.250. Begitu juga seterusnya untuk barang-barang yang terjual di hari tersebut. Kemudian aku tinggal menjumlahkan seluruh keuntungan. Setiap hari setelah tutup warung, aku selalu menghitung jumlah penjualan. Nah, ini sebagai contoh teman-teman. Misalnya total penjualan di warung aku 1 juta hingga Rp1.500.000. Biasanya keuntungannya sekitar 100 hingga Rp120.000. Tapi keuntungan ini tidak selalu sama teman-teman. Kadang di hari lain penjualan meningkat pada beras. Misalnya beras terjual 2 karung, berarti penjualan untuk beras saja udah Rp360.000 karena 1 karungnya itu aku jual dengan harga Rp160.000. Seandainya total penjualan di hari tersebut 1 juta, berarti keuntungannya kurang dari Rp100.000. Jadi setiap hari aku hanya mengambil rata-rata aja teman-teman. Kecuali jika teman-teman punya cukup waktu untuk menghitung setiap hari juga lebih baik lagi ya. Jadi berapa keuntungannya itu jelas. Tapi berhubung aku tidak mengambil seluruh keuntungan, jadi aku cukup menghitung pada saat aku ingin mengetahui seberapa persen perubahan yang terjadi pada warung aku. Mungkin ada peningkatan atau penurunan. Jadi aku pada saat itu baru aku menghitung dengan secara rinci berapa keuntungan per produk yang terjual pada hari tersebut. Sebagai reward, aku hanya mengambil 50.000 per hari teman-teman. Dan sisa dari keuntungan itu bisa kembali lagi ke warung. Gunanya adalah untuk menambah jenis produk yang sebelumnya belum tersedia di warung aku. Alhamdulillah, warung aku setiap hari justru penjualannya semakin meningkat teman-teman. Karena kunci utama pada saat buka usaha warung sembako adalah terus berusaha untuk menambah atau melengkapi jenis produk di warung kita, agar penjualannya terus meningkat dan keuntungan semakin banyak kita peroleh. Oke teman-teman, itulah sedikit sharing pengalaman ngewarung ala Jurnal Fitri. Sekian dulu video aku kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk teman-teman yang mau atau baru buka warung kecil-kecilan seperti ini. Jangan bosan-bosan nonton dan tunggu video aku selanjutnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah berkenan klik video aku. Mohon subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.